Halo Sobat Ekonesia, kali ini kita akan belajar tentang kebijakan fiskal. Dimana kita tahu kebijakan fiskal itu merupakan strategi dari pemerintah untuk mengatur ekonomi melalui APBN, penerimaan dan belanja negara, atau bisa kita sebut juga pendapatan dan pengeluaran. Dengan tujuan jelas, pertama itu pertumbuhan ekonomi, lalu kedua itu ada pemerataan kesejahteraan, yang ketiga itu stabilitas harga, menjaga dari inflasi dan juga dari menjaga daya beli masyarakat, dan yang keempat itu menjaga defisit dan utang luar negeri kita. Instrumen utama yang pertama itu ada penerimaan negara, di mana kita tahu juga penerimaan negara itu bersumber dari pajak, kemudian PNBP, lalu ada dividen BUMN yang katanya itu sering boncos. Dan belanja negara kita tahu gaji PNS itu kita ambil dari APBN, lalu ada subsidi dan juga pembangunan infrastruktur, lalu pendidikan, kesehatan, dan lain-lain itu yang menjadi belanja atau beban APBN. Dan kita mengenal kebijakan fiskal itu yang sering terapkan, ya sering diaplikasikan itu ada dua. Yang pertama itu kebijakan ekspansif, di mana pemerintah itu meningkatkan belanja atau menurunkan pajak dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat lesu. Tujuannya itu tadi tingkat daya beli masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, dan juga mendorong investasi. Contoh kasusnya itu ketika tahun 2020 waktu Covid, teman-teman. Belanja negara itu melonjak, intinya ada kenaikan menjadi 2.739 triliun, yaitu defisit mencapai 6,1% dari PDB ya, dan itu mencetak rekor sejarah tertinggi ya setelah krisis 98 dulu. Dan yang menjadi beban utama itu sebenarnya pemerintah memberikan bantuan sosial, PST, BLT, UMKM, kartu prakerja, dan subsidi kesehatan. Itu menjadi stimulus ekonomi yang diharapkan itu tetap menjaga daya beli masyarakat dari adanya COVID itu. Lalu pajak juga sempat diturunkan, istilahnya relaksasi pajak waktu itu, PPh 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu ada pembebasan PPh 22 impor, ada diskon PPh 25. Dan lagi-lagi tujuannya itu agar konsumsi itu tidak jatuh terlalu dalam saat pandemi, teman-teman. Itu beberapa upaya ketika menyelamatkan perekonomian ketika saat itu waktu Covid. Lalu yang kedua, kebijakan yang sering dipakai oleh pemerintah itu ada kebijakan kontraktif. Pemerintah itu mengurangi belanja atau menaikkan pajak untuk mengendalikan inflasi, utang, atau defisit anggaran. Tujuannya juga ya jelas, stabilitas harga, kemudian kepercayaan investor, dan juga keberlanjutan fiskal. Contoh kasusnya itu ketika tahun 2025, awal tahun kemarin lah, ketika ada kenaikan PPN dari 11% ke 12%. Yang melatar belakangi itu belanja negara itu tembus 3.621 triliun, dan artinya itu sempat defisit
2,5% dari PDB. Dan juga ada bunga dan jatuh tempo utang luar negeri itu mencapai 1.300 triliun. Dampaknya apa? Ekonomi yang masih lesu itu justru tertekan. Karena daya beli turun, konsumsi juga pasti melemah gitu. Dan ini yang kemarin sempat saya singgung. Kebijakan ini itu cenderung kontradiktif ya, karena diterapkan saat ekonomi itu butuh stimulus, pengangguran banyak, kemudian ekonomi juga masih kurang begitu baik-baik saja waktu itu, waktu awal tahun. Tapi tiba-tiba dari pemerintah itu menaikkan PPN. Awalnya semuanya dinaikkan, tetapi setelah mendapat banyak tentangan, itu akhirnya langsung mendapatkan evaluasi juga. Itu ada beberapa barang yang tidak dinaikkan, ada barang yang dinaikkan. Itu dua kebijakan yang sering dilakukan oleh pemerintah. Tapi ada satu lagi jenis kebijakan fiskal, namanya itu fiskal netral, di mana pemerintah itu menjaga penerimaan dan pengeluaran itu agar tetap seimbang atau tidak jauh lah, misal hanya 1% atau 1,5%. Itu tidak begitu berdampak terhadap stabilitas ekonomi kita. Dan contoh kasus ada juga. Intinya ketika seimbang harus 50-50 itu tidak mungkin ya. Pasti ada selisih berapa persen. Tidak begitu jauh lah. Toleransinya kayaknya itu 2% lah. 1-2%. Itu masih bisa dianggap jenis kebijakan netral, teman-teman. Dan sebenarnya gimana sih cara atau mekanisme kerja fiskal itu bisa mencapai tujuan yang tadi saya sebut? Pertumbuhan ekonomi, kemudian ada pemerataan, kemudian ada stabilitas harga. Nah, ayo kita bahas nih, kita masuk ke ranah itu. Yang pertama itu gimana sih caranya kebijakan fiskal itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi itu? Yang pertama mendorong aktivitas ekonomi produksi, konsumsi atau investasi, menambah beberapa lapangan pekerjaan dan pendapatan masyarakat. Mekanismenya itu pemerintah biasanya itu menambah belanja, misalnya menambah belanja infrastruktur dengan adanya banyak pembangunan jalan, kemudian pembangunan proyek-proyek strategis, kawasan industri, itu akan memicu banyak peluang lapangan kerja baru. Dan karena banyaknya lapangan pekerjaan, nanti semua orang bisa beli buat barang-barang kebutuhan, keinginan, sehingga ekonomi itu berjalan, nggak lesu lah. Adapun misal ketika waktu COVID tadi ya, itu pemerintah banyak banget memberikan bantuan subsidi, baik dari PLT, ya bantuan-bantuan itu banyak banget ya. Itu tujuannya satu, menjaga agar tetap bisa membeli barang, agar ekonomi itu tetap berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah juga menurunkan pajak supaya dapat mendongkrak daya beli dan juga investasi di Indonesia itu naik, teman-teman. Contoh ketika 2020 juga pemerintah waktu COVID itu sempat relaksasi pajak. Dan dampaknya apa?
ekonomi waktu itu nggak terlalu jatuh terpuruk, itu nggak terlalu begitu buruk banget. Nah, intinya masih bisa terkontrol ya teman-teman. Nah yang kedua itu pemerataan pendapatan atau kesejahteraan ya. Di situ mekanismenya itu bagaimana? Contoh pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, pemerataan kesejahteraan itu yang paling jelas itu gini. Pajak progresif. Orang kaya itu membayar pajak lebih besar. Kemudian redistribusi melalui program sosial, BLT, PKH dan juga subsidi. Meskipun mungkin di sini ketika bicara BLT, PKH, lalu subsidi itu mungkin ada beberapa yang masih kurang tepat sasaran gitu ya. Tapi itu merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam pemerataan itu melalui kebijakan fiskal. Nah yang ketiga itu fiskal itu bisa menstabilitaskan harga, itu pasti ya. Tujuannya kan jelas agar harga itu tidak naik turun berlebihan, ya naik turun dalam koridor wajar lah, gitu. Sehingga daya beli masyarakat itu tetap stabil. Nah mekanismenya seperti apa? Mekanismenya itu ketika inflasi tinggi itu fiskal kontraktif, naikkan pajak, kurangi belanja. Nah, di situ nanti reaksinya akan menekan permintaan. Lalu sebaliknya ketika keadaan ekonomi itu sedang lesu, itu atau deflasi, itu fiskal harus ekspansif, turunkan pajak, kemudian tambah belanja untuk mendorong konsumsi masyarakat atau daya beli. Contoh saat harga BBM tinggi ya, pemerintah kadang menaikkan subsidi energi untuk menahan harga di pasaran. Nah yang keempat itu untuk mencapai tujuan stabilitas keuangan negara, defisit utang juga terkendali, itu mekanismenya jika defisit membengkak maka naikkan pajak atau efisiensi belanja, atur prioritas belanja yang produktif didahulukan. Contoh kayak tahun 2025 itu benar-benar pajak naik iya, kemudian efisiensi iya. Saya sempat terkena dampak efisiensi juga. Ketika itu saya itu mengerjakan sebuah proyek sudah saya kerjakan, tapi di tengah perjalanan, ya ini salah saya juga, saya berani melangkah sebelum SPK turun. Di tengah perjalanan itu ternyata ada perubahan anggaran, instruksi presiden efisiensi, akhirnya yaitu terdampak juga itu di situ. Nah itu beberapa kilas materi ringan tentang kebijakan fiskal ya teman-teman. Nah yang menjadi pertanyaan besar bagi saya pribadi itu, masih relevankah belanja bansos yang menyerap anggaran itu hingga 504,7 triliun. Di satu sisi bansos itu memang membantu masyarakat kecil untuk bertahan hidup, menjaga daya beli juga, kemudian menopang stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan domestik. Tanpa itu mungkin gejolak sosial itu
akan lebih parah ya. Namun di sisi lain kebijakan ini itu kental nuansanya itu dengan politik anggaran. Bansos sering dijadikan sebagai instrumen elektoral, bukan sekedar instrumen ekonomi, tapi ditumpangi politik itu, ya namanya politik anggaran itu. Belum lagi efektivitasnya itu dipertanyakan. Apakah sudah tepat sasaran? Faktanya itu banyak laporan penerima bansos itu justru menggunakan bantuan bukan untuk kebutuhan pokok, melainkan habis di hal-hal konsumtif, teman-teman. Bahkan parahnya lagi, itu sempat ada laporan dipakai untuk judol gitu. Itu kan sudah tak ngotak juga itu. Artinya itu persoalan kita bukan sekedar besar kecilnya anggaran bansos, melainkan bagaimana desain kebijakan sosial yang benar-benar menyejahterakan rakyat, bukan sekedar menenangkan sesaat gitu loh, tapi benar-benar mensejahterakan rakyat. Nah, saya rasa perlu ada evaluasi tentang penyaluran, kemudian tentang hal-hal teknis mengenai bansos itu sendiri. Begitu teman-teman, salam Ekonesia.